Generasi Z merupakan kelompok yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an. Mereka tumbuh dalam era digital, jadi teknologi adalah bagian alami dari hidup mereka. Mereka cenderung kritis terhadap isu-isu sosial, memiliki semangat kewirausahaan, dan mendukung inklusivitas serta keberagaman. Pendidikan, pekerjaan yang bermakna, dan keseimbangan hidup merupakan hal-hal yang penting bagi generasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Nanda. Di video kali ini kita akan membahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, pembahasan yang pertama adalah menjelaskan makna generasi Z. Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Mereka sering dikenal sebagai generasi yang tumbuh dalam era teknologi, memiliki sikap inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan cenderung kreatif, serta memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang jumlah generasi Z berdasarkan hasil sensus penduduk. Jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial, sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 28,87%. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fenomena yang terjadi pada masa remaja. Masa remaja seringkali diwarnai oleh sejumlah fenomena yang mencakup perkembangan fisik dan emosional yang signifikan. Eksplorasi identitas diri, pergolakan emosional, perubahan sosial, eksperimen dengan norma-norma sosial, serta meningkatkan independensi dari keluarga. Selain itu, ada juga fenomena yang berhubungan dengan perkembangan keahlian sosial, eksplorasi minat dan bakat, serta pergolakan dalam hal kepercayaan dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam membangun generasi Z berkualitas. Yang pertama yaitu pendidikan yang relevan, seperti meningkatkan kurikulum pendidikan untuk memasukkan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan, seperti program pelatihan untuk mempersiapkan generasi Z dengan keterampilan yang diperlukan di era digital, seperti pemrograman, keahlian teknologi, dan keterampilan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu kampanye kesadaran, seperti mengedukasi tentang isu-isu penting seperti lingkungan, kesehatan mental, keberlanjutan, serta mendorong inklusivitas dan keberagaman. Yang keempat yaitu akses terhadap sumber daya, seperti menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, teknologi, kesehatan mental, dan sumber daya yang memungkinkan perkembangan yang seimbang bagi generasi muda. Selanjutnya membahas sisi positif remaja, contohnya di bidang teknologi seperti beberapa remaja yang menonjol di bidang teknologi berikut ini. Yang pertama yaitu Tanmay Bakshi, seorang pengembang perangkat lunak dan AL yang sudah mulai menunjukkan minat dan keahliannya dalam pemrograman sejak usia 9 tahun. Yang kedua yaitu Shreyas Holur. Dia mengembangkan aplikasi untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan bahasa isyarat menggunakan teknologi AL. Mereka adalah contoh-contoh inspiratif dari remaja yang telah menunjukkan keahlian luar biasa dalam dunia teknologi pada usia yang relatif muda. Dan yang terakhir adalah membahas sisi negatif remaja, seperti kenakalan remaja dan apa penyebabnya. Beberapa contoh kenakalan remaja di Indonesia meliputi tindakan seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, kenakalan seksual, perkelahian, vandalisme, dan tindakan kriminal lainnya. Penyebabnya bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan orang tua, tekanan teman sebaya, kurangnya pemahaman akan konsekuensi dari tindakan mereka, pengaruh lingkungan sekitar, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai nilai-nilai positif dan konsekuensi negatif dari tindakan yang melanggar hukum atau etika-etika. Faktor sosial, ekonomi, dan psikologi juga dapat memengaruhi kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku kenakalan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.